Halo teman-teman, sahabat TioJB. Kali ini, Paimin akan membahas tentang negara Kuba, salah satu dari sedikit negara komunis yang masih tersisa di dunia ini. Negara Kuba dikenal dunia karena ada dua tokoh legendaris, yaitu Fidel Castro dan Che Guevara. Kedua tokoh ini juga berteman baik dengan mantan presiden kita, yaitu Soekarno. Tahukah kalian jika Kuba juga dikenal karena memiliki dokter terbanyak per kapita di dunia? Negara ini juga merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki kendaraan jadul dan masih digunakan sampai hari ini. Negara yang puluhan tahun diembargo oleh Amerika ini menghadapi masalah serius, yaitu blackout atau pemadaman listrik di seluruh negaranya. Mengapa hal ini bisa terjadi, Min? Yuk kita bahas di video kali ini. Siapkan camilan kalian ya. Yuk mari kita berlayar. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Wilayah yang kini bernama negara Kuba awalnya dihuni oleh orang-orang Taino dan Guanahatabe sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Lalu datanglah orang-orang Eropa pertama ke sini yang dipimpin oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Pada saat itu, Columbus mengira wilayah Kuba ini adalah daratan India di benua Asia. Kemudian Columbus melihat orang-orang lokal suku Taino dan Guanahatabe yang sangat ramah menyambutnya. Columbus saat itu dikasih makan, minum, serta perbekalan untuk balik lagi ke negaranya, yaitu Spanyol. Nah, karena mengira dirinya berada di India, Columbus selalu menyebut suku-suku ini sebagai orang Indian. Pada tahun 1511, Spanyol datang lagi ke sini, teman-teman. Mereka tiba-tiba mendirikan pemukiman. Dan di saat itulah, Spanyol mulai membantai orang-orang suku Taino dan Guanahatabe. Mereka yang selamat dipaksa untuk menjadi budak Spanyol. Yang beruntung, mereka bisa melarikan diri naik perahu. Pada tahun 1535, wilayah Kuba secara resmi menjadi wilayah jajahan Spanyol dengan nama Viceroy of New Spain. Spanyol memanfaatkan tanah Kuba yang sangat subur ini dengan menanam tebu dan tembakau. Nah, karena kurangnya pekerja kasar, kan nggak mungkin ya orang Spanyol itu macul. Para penjajah ini lalu mendatangkan budak-budak dari Afrika antara tahun 1500-an hingga 1820. Selanjutnya pada tahun 1898, setelah kekalahan Spanyol dari Amerika Serikat, wilayah Kuba ini diserahkan kepada Amerika. Kuba kemudian diberikan kemerdekaan oleh Amerika pada tanggal 20 Mei 1902 dengan nama Republik Kuba. Sebagai ganti kemerdekaan, Amerika meminta sedikit wilayah Kuba di Teluk Guantanamo untuk dijadikan sebagai pangkalan militer. Di dalam masa pemerintahan Republik Kuba ini, Amerika itu selalu mendikte pemerintahan Kuba serta para pejabat-pejabat Kuba saat itu sangatlah korup, teman-teman. Hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Ernesto Che Guevara antara tahun 1953 hingga penggulingan pemerintah Kuba di tahun 1959. Fidel Castro kemudian dinobatkan sebagai presiden Kuba yang baru. Kuba diubah sistem pemerintahannya menjadi komunis dan bertahan hingga hari ini. Berikut 11 fakta negara Kuba. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Kuba, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Havana. Secara geografis, Kuba merupakan negara kepulauan di Laut Karibia yang memiliki sekitar 4.200 pulau. Negara ini berbatasan laut dengan negara Amerika Serikat di sebelah utara. Jaraknya itu hanya 166 km. Sedangkan negara terdekat adalah negara Haiti di sebelah timur dengan jaraknya cuma 77 km. Negara Kuba memiliki luas wilayah sebesar 110.860 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 9,7 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar warga di sini tidak beragama. Lalu untuk etnis, sebagian besar merupakan orang kulit putih. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Spanyol.
Indeks pembangunan manusia di negara Kuba menempati peringkat 97 dunia. Negara ini merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara Kuba bertumpu pada tambang minyak bumi, tambang nikel, produk medis, gula, tembakau dan cerutu, hasil perikanan, buah jeruk, kopi, serta pariwisata. Dengan ekspor tertingginya ke negara Cina, Spanyol, dan Jerman. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama peso Kuba. Kurs 1 peso setara dengan 708 rupiah. Kehidupan di Kuba. Tahukah kalian jika penduduk di negara Kuba semakin lama itu semakin menyusut? Hal ini terjadi karena rendahnya angka kesuburan. Kalau di rata-rata nih, setiap wanita di negara ini hanya melahirkan 1,5 anak selama hidupnya. Jadi rata-rata penduduk di sini tuh anaknya 1, teman-teman. Ditambah lagi, setiap tahunnya terjadi emigrasi penduduk keluar dari negara Kuba. Ada 3 negara teratas yang menampung diaspora orang-orang Kuba, yaitu Meksiko, jumlahnya 20.000 jiwa. Ada juga Spanyol, jumlahnya 150.000 jiwa. Dan yang terbesar adalah di Amerika Serikat, jumlahnya 1,3 juta jiwa. Wow. Untuk kemiskinan, menurut data terakhir dari UNDP, hanya 0,7% penduduk di negara ini yang miskin. Lah, kok dikit ya, Min? Ini karena kebutuhan pokok masyarakat di negara Kuba disubsidi oleh negara. Jadi angka kemiskinannya itu cuma sedikit. Namun patut kalian ketahui jika upah minimum di sini sangatlah kecil. Kalau dirupiahkan sekitar 300.000 rupiah per bulan. Embargo. Tahukah kalian jika Amerika sejak tahun 1960 telah melakukan embargo terhadap negara Kuba? Hal ini dipicu oleh 2 hal utama, teman-teman. Yang pertama, karena pemerintah Kuba yang didukung oleh Amerika Serikat saat itu telah digulingkan, yaitu saat terjadinya revolusi Kuba di tahun 59. Ditambah, pemerintah baru Kuba berpaham komunis. Lalu alasan yang kedua karena motif ekonomi. Setelah terjadinya revolusi, ratusan perusahaan Amerika di Kuba itu diambil paksa oleh pemerintah yang baru. Ini banyak yang perusahaan babon, teman-teman. Seperti pabrik gula, kilang minyak, perusahaan telekomunikasi, hingga hotel dan tempat perjudian. Semuanya itu disita. Serta sekitar 5.900 aset dan properti milik warga Amerika juga disita dan dirampas oleh pemerintah Kuba. Nah, Amerika kala itu mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu sekitar 1,6 miliar US dollar hingga 2 miliar US dollar. Wow, bayangin cuy, di tahun 60-an uang segitu mah gede banget. Pantesan Amerika itu marah. Akibatnya, Amerika juga melarang negara-negara di dunia untuk menjual barang-barang selain makanan dan obat-obatan ke negara Kuba. Maka kalian jangan kaget jika banyak kendaraan di negara ini yang masih jadul. Mobil-mobil zaman dahulu tahun 50-an. Karena memang kebanyakan mobil di sini tuh keluaran tahun 59 ke bawah. Apakah ada mobil yang baru, Min? Ada, teman-teman. Tapi penjualan mobil baru di sini sangat dibatasi oleh negara. Sehingga harga mobil baru di sini sangatlah mahal. Kebanyakan kendaraan baru di sini digunakan sebagai kendaraan pemerintah atau transportasi umum. Mati listrik. Pemadaman listrik di negara Kuba akhir-akhir ini sering terjadi, teman-teman. Dan biasanya bukan karena satu sebab saja, namun terjadi karena kombinasi beberapa masalah. Yuk kita uraikan. Yang pertama, pembangkit listriknya sudah berumur tua. Sebagian besar pembangkit listrik di negara Kuba dibangun di tahun 70-an sampai 80-an. Nah, karena usianya itu sudah uzur, maka kerusakan bisa datang secara tiba-tiba. Kuba juga tidak bisa tiba-tiba membangun pembangkit listrik yang baru karena kekurangan dana dan efek dari embargo Amerika. Mau beli suku cadang juga terkendala oleh embargo. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena kekurangan bahan bakar. Meskipun negara ini memiliki tambang minyak, namun untuk memenuhi kebutuhannya dalam negeri, produksinya itu masih kurang, teman-teman. Sehingga Kuba harus impor BBM dari luar negeri, terutama datang dari negara sahabatnya yaitu Venezuela. Namun sayangnya, setelah Presiden Maduro itu diculik oleh Amerika, pasokan BBM dari Venezuela itu menjadi turun drastis. Negara Kuba saat ini bergantung pada pengiriman BBM dari Rusia.
Ini kalau kapal tankernya Rusia di stop sama Amerika, negara Kuba dalam bahaya. Lalu yang ketiga, karena konsumsi listrik semakin lama semakin meningkat seiring tumbuhnya perekonomian dan jumlah penduduk. Karena jumlah permintaan itu melebihi pasokan, maka pemerintah itu harus melakukan pemadaman listrik secara bergiliran. Lalu yang keempat, karena bencana alam. Negara Kuba merupakan salah satu negara yang paling sering dilanda badai Karibia. Nggak cuma merusak rumah, namun badai ini juga merusak jaringan listrik. Nah itu teman-teman, 4 alasan utama mengapa listrik di negara Kuba itu sering mati. Negara komunis. Tahukah kalian jika Kuba adalah satu-satunya negara komunis di bumi bagian barat? Sama halnya dengan negara komunis lainnya, negara ini hanya memiliki satu partai saja, yaitu Partai Komunis. Sebagian besar sektor produksi juga dikelola langsung oleh negara, teman-teman. Hampir 75% penduduk di negara ini bekerja untuk pemerintah dan hanya 25% saja yang bekerja di perusahaan swasta. Sebagai negara komunis, masyarakat di negara ini juga dilarang untuk berdemonstrasi atau protes terhadap pemerintah. Saluran media juga semuanya itu dikontrol oleh pemerintah. Subsidi, kalau di negara kita Indonesia, pemerintah itu memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya. Nah, kalau di negara Kuba, itu sangat berbeda banget teman-teman. Pemerintah di negara ini justru memberikan subsidi kepada transportasi umumnya. 50% hingga 90% biaya operasional transportasi umum di negara ini ditanggung oleh negara. Contohnya nih, naik bis. Warga Kuba cukup membayar kalau dirupiahkan sekitar 1.500 rupiah. Tuh, murah banget cuy. Selain itu, pemerintah Kuba juga memberikan subsidi harga bahan makanan. Caranya, setiap orang di negara ini diberikan semacam buku kupon yang dapat dipakai untuk membeli barang-barang kebutuhan bahan pokok dengan harga subsidi. Nih, bukunya kayak gini teman-teman. Jadi pemerintah Kuba itu memiliki jaringan toko-toko retail yang tersebar di seluruh wilayahnya. Kalau di sini kayak Koperasi Merah Putih teman-teman. Nah, kupon diskon ini bisa ditukarkan di toko-toko milik pemerintah. Warga bisa membeli beras, minyak goreng, ayam, daging, hingga sabun mandi dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasaran. Apakah cuma orang miskin yang dapat, Min? Tidak teman-teman. Seluruh rakyat di negara Kuba, mau itu orang kaya maupun miskin, semua orang di negara ini dikasih kupon diskon ini teman-teman. Ini dinamakan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kuba. Oh iya teman-teman, pemerintah Kuba juga telah memonopoli total perdagangan grosir. Tujuannya agar harga kebutuhan pokok di sini tetap terkontrol dan tidak ada penimbunan. Semua biaya pendidikan warga di sini gratis teman-teman. Patut kalian ketahui jika semua sekolah dari tingkat SD sampai universitas, semuanya itu dikelola oleh negara. Maka jangan heran kalau negara ini memiliki angka literasi yang sempurna, 100%. Atau tidak ada orang yang buta huruf. Sistem kesehatan. Untuk kesehatan di negara ini bebas biaya, nggak ada bayar BPJS teman-teman. Sistem kesehatan di negara ini sangatlah baik. Selain ada rumah sakit, di negara ini juga ada yang namanya klinik komunitas. Jadi pemerintah Kuba itu membangun klinik komunitas di tiap-tiap lingkungan. Ya kalau di sini semacam puskesmas. Nah, dokter dan perawat ditempatkan di tiap-tiap klinik ini. Klinik komunitas ini dibuka setiap hari selama 24 jam non-stop. Di negara Kuba ini terdapat sekitar 450-500 klinik komunitas yang tersebar di seluruh penjuru negaranya. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya kunjungan tim dokter keluarga. Mereka ini bertugas untuk keliling di tiap-tiap rumah penduduk. Jadi kira-kira jatah per rumah itu bisa kedatangan kunjungan dokter ini 2 kali dalam 1 tahun. Tugasnya yaitu memantau kesehatan warga dan kondisi di lingkungannya. Tahukah kalian jika di negara Kuba, perusahaan swasta dilarang untuk mendirikan klinik maupun rumah sakit. Nah, karena baiknya sistem kesehatan di negara ini, angka harapan hidup masyarakat di negara Kuba juga sangat tinggi, yaitu 79 tahun. Wow. Negara Kuba juga merupakan penghasil dokter terbesar di dunia per kapita. Di negara ini, terdapat 9,5 orang dokter per 1.000 penduduk, tertinggi dari negara manapun di dunia. Sedangkan di negara kita, Indonesia, setiap 1.000 orang penduduk terdapat 0,7 orang dokter. Loh, kok di sana banyak dokter ya, Min?
Ya, karena biaya kuliah bagi warga Kuba itu gratis. Termasuk kuliah kedokteran juga gratis, teman-teman. Biaya pendidikan disubsidi penuh oleh pemerintah. Bagi warga negara asing kayak kita, orang Indonesia, kalau kalian mau kuliah kedokteran di Kuba juga bisa, teman-teman. Biayanya juga sangat-sangat murah. Kuliah full sampai dapat profesi dokter, total 6 tahun kuliah, biayanya itu 55.000 US dollar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 850 juta rupiah. Tuh, ini udah full ya teman-teman. Kalian tinggal bawa uang saku buat ngekos dan makan sehari-hari. Impor makanan. Patut kalian ketahui teman-teman, jika negara Kuba merupakan sebuah negara yang sangat ketergantungan dengan impor makanan, terutama beras sebagai makanan pokoknya. Selain beras, negara Kuba ini juga kekurangan pasokan daging. Jadi lebih dari 70% bahan makanan di negara ini merupakan impor dari negara lain. Kenapa warganya gak nanam beras aja ya, Min? Sudah teman-teman, namun produksinya tidak cukup. Ini terjadi karena Kuba menghadapi masalah yaitu kekurangan pupuk dan teknologi pertanian. Menyebabkan sektor pertanian di negara ini hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri. Coba deh kalian bayangkan, negara Kuba ini hanya menghasilkan 150.000 ton sampai 300.000 ton beras setiap tahunnya. Sedangkan kebutuhan makan warganya dalam 1 tahun itu mencapai 600.000 ton sampai 700.000 ton. Karena kurang, negara Kuba pun akhirnya mengandalkan impor beras dari negara Cina setiap tahunnya. Pernah ditawar Amerika. Tahukah kalian teman-teman, jika negara kepulauan ini pada rentang tahun 1808 sampai 1898, saat masih menjadi koloninya Spanyol, ternyata Kuba itu pernah ditawar oleh Amerika untuk dibeli. Tercatat ada 5 presiden Amerika saat itu yang ingin membeli Pulau Kuba. Nah, Amerika saat itu menawarkan uang antara 100 juta sampai 300 juta US dollar. Namun, Spanyol menolak mentah-mentah. Wisata di Kuba. Halo teman-teman, nih Pak Imin sekarang berada di negara Kuba. Tepatnya di ibu kotanya yaitu kota Havana. Yuk kita sambil jalan-jalan keliling kotanya. Negara komunis ini memiliki pesona daya tarik yang besar teman-teman. Sektor pariwisata adalah salah satu sumber utama pendapatan dari negara Kuba. Pada tahun 2024, tercatat ada sekitar 2,7 juta wisatawan yang mengunjungi negara ini. Yang ini nih namanya Katedral Havana, dibangun di tahun 1748. Kota Havana atau nama lainnya itu La Habana ini merupakan kota terbesar di negara Kuba, sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Karibia setelah kota Santo Domingo di negara Republik Dominika. Luas wilayah kota Havana sebesar 728 km persegi dengan jumlah penduduknya sekitar 2,1 juta jiwa. Kota ini nih dibangun oleh Spanyol pada abad ke-16 saat mereka telah berhasil menghabisi suku-suku asli Indian. Karena kota ini sangatlah bersejarah, maka kota Havana juga dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Nih, bangunan-bangunan di sini bergaya kolonial. Selain kotanya yang sangat vintage, kendaraan mobil-mobil di sini juga sangat
sangat jadul, buatan tahun 1950-an teman-teman. Hal ini terjadi karena posisi negara Kuba yang sejak tahun 1959 sampai detik ini perekonomiannya itu diboikot sama Amerika dan kroni-kroninya, membuat negara Kuba tidak bisa mengimpor mobil-mobil keluaran terbaru. Jadi mereka mau tidak mau tetap memakai mobil lama keluaran tahun 50-an. Nih, pemandangan dari tepi lautnya teman-teman. Tuh, di depan namanya adalah Benteng San Carlos. Yuk, kita ke sana yuk. Nah, ini pintu depan benteng. Benteng ini dibangun oleh Spanyol di tahun 1763. Lalu di zaman Revolusi Kuba, saat di bawah pimpinan Che Guevara, tempat ini dipakai sebagai lokasi eksekusi para penjahat. Kalian tahu teman-teman, di negara Kuba ini ada kota yang lebih jadul lagi dari kota Havana. Mau tahu? Yuk kita ke sana. Inilah kota Trinidad. Tuh kan? Seperti halnya kota Havana, kota Trinidad ini juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kota ini lagi-lagi dibangun oleh bangsa Spanyol di tahun 1514. Dan pada saat itu Trinidad digunakan sebagai kota perdagangan gula yang sangat-sangat ramai. Keren banget teman-teman. Berikutnya nih, juga nggak kalah keren. Kita akan mengunjungi lembah Vinales. Tempat ini merupakan daerah penghasil mbako terbesar di negara Kuba. Pasti kalian tahu kan kalau Kuba terkenal karena rokok cerutunya. Tuh, view-nya cantik banget dengan gunung kapur di belakangnya. Nah, di sini kalian juga bisa menjelajahi gua kapur bawah tanah dengan memakai perahu. Yuhu! Negara Kuba benar-benar keren banget ya teman-teman. Kalian tertarik untuk datang ke sini? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Havana Kuba sekitar 29 juta rupiah per orang. Hal unik di Kuba. Tahukah kalian arti nama Kuba itu apa? Nama Kuba berasal dari bahasa suku Taino, yaitu Cubao, yang artinya tanah yang subur. Tahukah kalian jika mantan presiden Kuba yaitu Fidel Castro dinobatkan sebagai kepala negara dengan pidato terlama di dunia? Beliau ini pernah berpidato selama 7 jam lebih 10 menit pada tahun 1986 di Kongres Partai Komunis.
Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan